Shalom Alaikum. Renungan pada pagi hari ini saya beri judul Benih yang Baik. Di 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sewaktu saya diberi jadwal renungan, saya bingung, Tuhan saya mau bawakan apa? Beri saya hikmat Tuhan, apa yang harus saya bawakan. Terus sewaktu saya beberapa hari kemarin, waktu tengah malam tuh Tuhan beri saya mimpi. Kamu bawakan aja tentang pengalaman waktu kamu bekerja, waktu kamu remaja. Terus saya bilang, apa ya Tuhan yang saya harus bawakan? Terus Tuhan bilang begini. Sewaktu saya masih bekerja, sewaktu saya remaja, saya mempunyai teman dengan latar belakang apapun. Ada yang muda, ada yang tua, berlatar belakang agama apapun juga. Saya tidak memilih teman, tidak memilih, saya mau berteman dengan satu agama saja. Saya mau berteman dengan yang seiman dengan saya. Saya tidak memilih seperti itu, tapi saya berteman dengan siapapun. Di waktu saya berteman, lebih banyak teman-teman saya tuh yang berbeda agama dengan saya. Mereka kadang suka mengejek saya. Kamu kayaknya rajin banget untuk pergi ke gereja. Saya liatin hari Sabtu ke gereja, hari Minggu ke gereja, hari biasa suka datang ke gereja. Kamu mau jadi apa ke gereja? Rajin banget saya liatin ke gereja. Mereka suka bercandaan, mereka suka mungkin mereka nggak mengejek, tapi mereka suka bilang, kamu mau ke gereja rajin mau ngapain? Iya dong, saya bilang, saya rajin ke gereja ya saya mengikuti perintah Tuhan. Saya rajin ke gereja ya saya mau taat dan setia pada Tuhan. Oh, lu mau jadi anak Tuhan, dia bilang gitu. Banyak saya harus memilih. Maksudnya teman yang baik, teman yang enggak baik, teman yang membangkitkan iman, teman yang membangkitkan iman kita. Maksudnya di waktu kita sungguh-sungguh, waktu kita berteman dengan seiman, saya bilang, ya kita sungguh-sungguh mengiring Tuhan, kita mesti taat jadi teladan. Jangan kita menjadi anak-anak Tuhan itu sembarangan berkata-kata yang tidak baik. Banyak teman-teman yang tidak seiman dengan kita, dengan saya, mereka yuk kita pergi ke tempat sini, yuk kita pergi ke mana. Saya bilang, enggak, saya enggak mau. Saya sudah mengerti firman Tuhan, Tuhan sudah pilih saya mesti jadi teladan. Saya enggak mau ke tempat-tempat yang Tuhan larang. Saya enggak mau ke tempat-tempat yang Tuhan enggak berkenan untuk saya untuk datang. Akhirnya mereka suka mengejek, kamu hidupnya kayaknya kayak orang benar aja, nggak mau diajak sini, nggak mau diajak ke sana. Saya bilang, ya iya, saya nggak mau diajak ke tempat-tempat seperti itu, kecuali kalau kita mengobrol di rumah atau mengobrol di tempat kayak restoran, mungkin mau saya. Tapi kalau untuk ke tempat-tempat yang seperti yang nggak benar, saya nggak mau. Akhirnya mereka lama-lama mereka mengerti, oh ya udah. Akhirnya saya suka menolak untuk diajak-ajak ke tempat begitu. Di waktu saya menolak itu, mereka
tahu bahwa itu tempat yang nggak benar, itu tempat yang salah. Akhirnya saya memberi kesaksian hidup saya kepada teman-teman saya. Saya bilang, Tuhan sudah pilih saya, Tuhan sudah kasih benih yang baik buat hidup saya, Tuhan sudah ajarkan yang baik buat saya. Jadi saya nggak mau ke tempat-tempat, nggak mau berkata-kata yang tidak baik. Kalau kita mengikut, kalau kita tidak bisa memilih teman dengan mereka berkata-kata yang tidak baik, berkata-kata kotor, kita ikut-ikutan berkata-kata kotor, kita mau sampai kita nggak jadi teladan dong buat mereka, kita nggak jadi berkat dong buat dia. Akhirnya, kamu karena kamu rajin ke gereja, kamu setia ke gereja, jadi kamu mau taat. Terus akhirnya saya bilang, iya, saya mau jadi anak Tuhan yang taat dan setia. Terus saya sewaktu belum lama, berapa hari kemarin kan, hari ini saya dikasih ingat, hari ini kan ada final Liverpool sama Real Madrid. Terus kemarin lagi saya mau tutup toko, ada orang sebelah bilang, kok Liverpool kasih Madrid segini, dia bilang ngepur segini, mau nggak kok gitu. Terus saya bilang, enggak, saya udah nggak main, maksudnya nggak berjudi lagi. Saya bilang, dulu waktu saya masih muda saya suka berjudi. Terus saya bilang, saya bercandaan sama dia, kamu kalau mau dapat uang, kamu pegang Madrid. Saya bilang, cuma saya bercandaan aja sama dia, kamu kalau mau dapat uang kamu pegang Madrid. Saya bilang, pasti kamu dapat uang. Kok mau nggak itu masang? Enggak, saya bilang, saya nggak mau, saya kalau mau dari dulu juga saya terusin, saya nggak mau. Saya bilang, Tuhan mengajarkan saya, saya sudah dipilih oleh Tuhan. Masa saya mau mengecewakan Tuhan? Tuhan sudah kasih benih yang baik buat saya. Tiba-tiba saya mau menggantikan dengan hal-hal yang buruk, bermain judi atau bermain judi lagi. Saya nggak mau. Tuhan sudah pilih saya, Tuhan sudah tetapkan saya mau menjadi teladan dimanapun saya berada, gitu. Saya senang nonton bola, tapi saya nggak pernah. Di waktu saya remaja, saya memang suka bermain judi, tapi di waktu saya berdoa, saya putuskan, Tuhan, saya sudah nggak mau main berjudi lagi. Saya sungguh-sungguh mau mengiring Tuhan. Saya sungguh-sungguh mau taat dan setia pada Tuhan. Saya nggak mau lagi Tuhan mengikut iblis. Tuhan sudah beri hidup saya, Tuhan sudah kasih saya hidup benih yang baik, hidup yang baik. Saya nggak mau Tuhan mengecewakan Engkau. Saya mau sungguh-sungguh mengiring Engkau. Tuhan sudah kasih saya kepercayaan untuk saya mengembalakan pria. Saya juga mau jadi teladan buat mereka semua. Terima kasih renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa buat pagi hari ini saya masih diberi kesempatan Tuhan untuk saya membawa renungan Bapa. Tuhan, benih yang sudah Kau beri buat diri saya, buat siapapun yang mendengar Bapa. Tuhan, saya akan jaga, saya akan pelihara benih itu Bapa. Tuhan, biar benih itu dapat bertumbuh dan berbuah Bapa. Setiap yang saya katakan atau setiap yang saya lakukan itu menjadi teladan Bapa buat orang lain Bapa. Pakai hidup saya Bapa, ampuni dosa saya Bapa jika ada perkataan yang tak berkenan di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.
Saya akan baca di Lukas 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.